Om Swastiastu. Saya Imade Swardana selaku Kepala SMA Negeri 2 Abian Semal akan menyampaikan selayang pandang SMA 2 Abian Semal. SMA 2 Abian Semal berdiri pada tanggal 3 September tahun 2019. Berdirinya SMA 2 Abian Semal atas antusiasme yang tinggi dari anak-anak SMP yang ada di sekitaran Kecamatan Abian Semal. Berdirinya SMA Negeri 2 Abian Semal berkat kerja keras dari para tokoh masyarakat yang ada di Deli Serdang dan sekitarnya. Berdirinya SMA 2 Abian Semal ini berkat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga Bapak Bupati Badung yang pada saat itu adalah Bapak Inyoman Giri Prasto. Pada saat itu beliau sangat memberikan apresiasi yang tinggi karena alumni SMP yang ada di sekitaran Abian Semal dan sekitarnya berjumlah sangat banyak. Dengan adanya satu sekolah yang ada di Kecamatan Abian Semal, maka beliau mengizinkan adanya satu SMA lagi yang ada di Kecamatan Abian Semal, yang mana lokasinya ada di Desa Sedang. Atas bimbingan dari beliau, SMA 2 Abian Semal mulai menampakkan kaki, mulai belajar di tahun 2019. Kemudian atas prakarsa daripada tokoh masyarakat dan para orang tua juga, SMA 2 Abian Semal yang pada saat pertama dipimpin oleh Bapak Imade Kupesade yang berasal dari Desa Taman, beliau juga sudah membangun fondasi yang kuat untuk SMA 2 Abian Semal. Sehingga fondasi-fondasi yang kuat itulah yang mencerminkan SMA 2 Abian Semal dikenal dengan nama Duisman. Yang mana Duisman itu 2, Seman itu adalah SMA Abian Semal. Sehingga Duisman dikenal dengan SMA Negeri 2 Abian Semal. Anak-anak SMA 2 Abian Semal di awal tahun 2019, yaitu tahun ajaran 2019-2020, itu sangat lumayan banyak anak-anaknya karena animo masyarakat yang ingin bersekolah di sekolah baru, apalagi sekolah yang memiliki gedung yang sangat megah, di mana gedung itu adalah gedung yang dibangunkan oleh Kabupaten Badung melalui Bapak Bupati Badung yang pada saat itu adalah Bapak Inyoman Giri Prasto, yang sudah dihibahkan kepada Provinsi Bali, di mana gedungnya dengan sarana prasarana yang sudah lengkap. Gedungnya ber-AC, gedungnya yang memang betul-betul seperti hotel berbintang. Dari ketinggian, hamparan sekolah ini tampak seperti sebuah ruang hidup yang tak pernah benar-benar hening dan sunyi. Di antara bangunan yang berdiri dengan kokoh, lapangan yang terbentang luas dengan rumput yang hijau, dan sudut-sudut yang dipenuhi aktivitas dan kegiatan yang produktif. Setiap jengkalnya, langkahnya menyimpan cerita tentang tumbuhnya semangat belajar. Memasuki gedung utama, suasana yang hangat langsung terasa dari lobi yang menjadi titik temu berbagai langkah. Perpustakaan hadir sebagai ruang tenang tempat ide-ide berkembang. Sementara laboratorium komputer
menjadi tempat teknologi dan kreativitas bertemu. Naik ke lantai 2, denyut pengelolaan sekolah terasa semakin nyata. Dari ruang kepala sekolah hingga ruang wakil kepala sekolah, dari tata usaha hingga ruang OSIS, semua bergerak seperti satu irama merdu yang saling melengkapi. Laboratorium kimia dan biologi menjadi tempat rasa ingin tahu diuji melalui percobaan. Sementara ruang produksi, server, dan arsip menjaga semua sistem tetap berjalan rapi di balik layar. Ruang pertemuan menjadi saksi berbagai diskusi, gagasan, dan keputusan penting yang membentuk arah sekolah ke depan. Di lantai 3, Aula Widya Sabha berdiri sebagai ruang luas tempat kreativitas, kebersamaan, dan berbagai momen berkesan dirayakan. Dari kegiatan seni hingga pertemuan besar, aula ini telah menjadi ruang yang mempertemukan banyak suara dalam satu semangat yang sama. Gedung belajar A, B, dan C menjadi ruang utama perjalanan ilmu berlangsung setiap hari. Ruang kelas yang nyaman dilengkapi pendingin udara dan proyektor, menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, di mana pembelajaran tak hanya berlangsung lewat buku, tetapi juga lewat pengalaman visual dan diskusi yang hidup. Ada pula ruangan yang unik, kantin lama yang kini bertransformasi menjadi gedung serbaguna yang terdiri dari tempat gamelan dan latihan seni. Di sanalah denting nada tradisi tetap hidup, dimainkan oleh tangan-tangan muda yang menjaga budaya agar terus bernafas di tengah zaman Kali Yuga yang indah ini. Di luar ruangan, adanya kehadiran lapangan basket, lapangan petangki, dan lapangan upacara yang menjadi ruang terbuka tempat energi siswa bertumbuh. Di sana, sportivitas, kerjasama, dan semangat kebersamaan terbangun secara alami. Sementara kantin sekolah yang menjadi tempat sederhana yang selalu ramai, tempat bercengkrama, berbagi cerita, dan menikmati waktu istirahat bersama-sama. Di bagian bawah Duisman, basement menjadi area parkir yang tertata rapi, mendukung mobilitas seluruh warga sekolah setiap hari. Ruang yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kendaraan, guru, staf, maupun tamu sekolah, sekaligus menjaga area utama tetap lapang, bersih, dan teratur rapi. Dengan adanya kehadiran basement parkir ini, tentunya membuat lingkungan sekolah terasa lebih tertib, efisien, dan nyaman diakses dari berbagai sisi. Di salah satu sudut paling visioner sekolah ini, berdiri mini TPS 3R yang bukan hanya sekedar tempat pengelolaan sampah, tetapi pusat pembelajaran nyata tentang masa depan lingkungan. Di area ini, sampah dipilah dengan cermat, lalu diproses menggunakan mesin khusus yang mampu mengolah sampah plastik menjadi bubuk karbon atau black carbon.
Inovasi ini yang menjadi langkah penting dalam mengurangi limbah plastik yang sulit terurai, sekaligus mengubahnya menjadi material bernilai guna, yaitu black carbon. Black carbon merupakan hasil pengolahan ini. Begitu pula dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran industri seperti pembuatan paving, material konstruksi tertentu, hingga kebutuhan produksi lainnya. Kehadiran mesin ini bukan hanya menghadirkan solusi ramah lingkungan, tetapi juga mengajarkan siswa bahwa sampah bukanlah akhir dari sebuah benda, melainkan adalah awalan baru dari kemungkinan yang lebih bermanfaat. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar di dalam kelas, tetapi ia adalah ruang hidup, tempat munculnya teknologi, budaya, kreativitas, dan kepedulian lingkungan tumbuh berdampingan, membentuk generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga sadar akan perannya bagi kehidupan bersama di dunia ini.